hari, mana pagi, mana siang, mana. Kau kayaknya manusia dan baru salah ngomong saja sudah menggonggong kau. Jangan sampai kusalibkan kamu. Apa kau bilang? Jangan sampai kusalibkan kau. On cam kalau berani. Justru saya yang mau salibkan kamu sepakai hajaran kamu. Alah. Ayo buka dulu kameramu biar kulihat gigimu itu. Kamu lihat pantatku? Iya boleh, Ya. boleh. Saya suka tuh. Buka. Ku kasih lihat kau pantatku ya. Iya nggak apa-apa, kasih lihat nggak apa-apa. Nah, buka. Rekam teman-teman. Kau mau? Rekam Masih mau teman-teman. Berak sekalian berak. Masih mau kau? Masih lihat pelernya gede nggak? Waduh, sudah kena dia. Pak Batara yang ganteng, silakan naik lagi Pak. Kita mah bincang-bincang aja, nggak usah marah-marah gitu. Pak Batara, saya tunggu naik lagi. Iya, Jai Angkasa, silakan. Mau pesan apa ini? Mau pesan gas atau udang atau sayur? Iya, silakan Bang. Mana tadi si Batara ini? Biar naik lagi nih. Enak juga nih orang nih. Nggak kedengaran Pak suaranya, udah di mute. Iya, silakan. Selamat pagi Pak Dehe, selamat pagi. Iya, selamat pagi abangku. Iya. Madola. Oh, Pagi ini belum makan B2, jadi gitu. Iya, ini saya suruh naik lagi nih, seru juga ini dia, biar ku rekam dia. Apa mungkin anak buahnya Paulus itu Pak Dehe kira-kira? Saya lihat dari sodotan sepertinya iya, betul. Kalau bisa, iya, Pak Dehe kalau bisa jangan Paulus, nyebutnya Saulus aja. Oh ya, Saulus. Saulus Ya, aja. Oh iya. Oke Pak Dehe dilanjut Pak Dehe, ini ada pasien masuk ini nampaknya Pak Dehe. Iya, ada Dilanjut 5 dulu. pasien ini. Oke, siap. Nih, terima kasih banyak Pak Dehe, dilanjut terus perjuangan bagus. Siap. Pak Cangkul, aku permisi dulu. Oke, Terima oke, kasih, terima Pak. kasih. Oke. Iya, Pak Batara, silakan naik Pak Batara, jangan malu-malu. Pak Batara, silakan naik. Tadi Pak Geliwar, silakan on cam. Halo Pak Gali Warubu. Halo juga, Bang. Ya, silakan Bang, apa yang perlu disampaikan? Silakan. Nggak ada yang perlu disampaikan Bang, cuma ingin berkenalan aja karena di situ saya lihat baru gitu kan. Oh ya, saya Warubu Bang, Abang Warubu juga. Begitulah kira-kira. Alhamdulillah. Pak Dehe, baru itu kayak di Medan apa itu namanya kan si Hotang kayak gitu ya? Iya betul Pak. Jadi kita keturunan dari Warubu. Dulu kakek kita Warubu. Iya. Udah lama jadi Muslim Bang? Untuk sampai detik ini Bang, saya masih setia kepada ini. Abang lihat kan? Oh Kristen. Iya, kapan aku jadi Islam? Abang mengada-ngada saja ini madoku ini. Nanti kusunat juga kau mado. Bukan tadi saya mendengar dari Bapak itu ngomong. Bapak itu sudah diambil makanan tulangnya sama si Dola. Dola sini kau. Balikin tulang si Batara itu. Si Batara itu tadi bukan celana dia Bang. Oh. Katanya gimana? Tinggal di mana sekarang Bang? Cibinong, saya Nias Selatan, Lelu Bau. Oh, Binong daerah Jawa ya, Jakarta. Iya betul Bang.
On cam bang, on cam, biar kita bisa berdiskusi atau sekedar bertanya-tanya saja. Kirain waktu aja bang, karena saya mau kerja. Oke abangku, kalau begitu Madoku terima kasih Yahuhu. Yahuhu ya. Yahuhu abang ya. Turunkan ya bang. Oke abangku, iya. Yang mau naik silakan naik karena bukan waktunya diskusi nih, waktu. Pantaguliang silakan on cam. Selamat pagi Pak Dehe. Iya, selamat pagi abangku. Silakan on Ya. cam bang. Bentar aja Pak Dehe. Ini mau nyampaikan masalah Batara tadi. Itu jangan bawa-bawa lah Nabi Muhammad, Nabi kami. Tangkap dan salibkan dia. Itu orang gila itu. Iya, baru saya lihat orang yang buka celana di Komal. Iya betul Pak Dehe. Orang gila itu, udah gak punya otak sama sekali itu. Tapi ada yang rekam nggak? Nanti kita buat video. Dia Kalau kami nanti menghujat-hujat Kristen, kami salah. Kami pun tidak pernah menghujat. Mohon maaf Pak Dehe ya, cuma itu aja Pak Dehe. Terima kasih Pak Oke Dehe. abangku, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini si Batara ini kemana dia belum datang-datang? Baru kayak orang kayak gitu ya Pak De. Iya kayaknya sakit dia bang, ada sedikit sakit-sakitan. Sakit jiwa itu. Tapi siapa itu bang? Ya Mi. Iya, Baginde, silakan. Iya, saya naikkan semua biar seru. Iya, Bagindra, selamat pagi. Pak Sanggul, selamat pagi. Pak Love You, selamat pagi. Silakan on Selamat pagi Pak De, sehat selalu Pak De. Alhamdulillah. Silakan on Bang. Ini lagi sarapan ini, tidak apa-apa ini Pak De. Pagi Pak De izin Pak De, si Batara itu alamatnya di mana ya Pak De? Baru mau ngulik Bang, baru mau ngulik. Nggak pernah saya lihat orangnya. Iya, tadi saya sempat ini ya hilang akunnya. Saya mau cari tahu yang bersangkutan aja. Tadi namanya Batara. Dia tadi yang buka celana. Ya, Batara ya. Izin yang mungkin teman-teman yang dibawa, kalau ada yang tahu akun aslinya, DM ke saya. Bersangkutan rasakan saya. Ya gak waras itu Nanti orangnya. saya coba cari di live, saya rekam nanti. Masalah nggak waras itu nggak jadi masalah. Cuma jangan dia bahwa Nabi Muhammad dia katakan Nabi Muhammad lebih besar. Itu masalah. Itu oten yang nggak ada manfaatnya. Itu kebanyakan makan sampah besar. Nah itu. Tolong nanti Ya ntar saya cari bersangkutan bukan hebat, tapi saya cari bersangkutan dan saya akan viralkan akunnya. Ya. Nanti saya coba rekam bang, rekam layar nanti saya cek lagi setelah live. Oke, siap. Oke, saya turun di bawah. Oke abangku. Siap Bang, siap. Lagi sarapan ini Pak De. Oh iya, wah mantap. Kalau saya bikin kue yang tidak beragi seperti Yesus nih, tuh. Oh begitu Pak. Nih kalau udang makanan kesukaanku. Oh ini juga ada udang kita ini Pak De ini. Oh mantap. Ini sambalado ini Pak De. Oh iya, makanya Oten ini kadang-kadang tidak senang dengan diri saya karena saya makan makanan yang dihalalkan oleh Yesus. Oh begitu Pak De ya. Iya, saya seru tadi lihat ini itu Bapak tadi itu Pak Batara itu. Iya, maksud saya tadi dia turun, saya naikkan lagi dia biar buka celana sekalian. Sepertinya ketakutan sudah dia itu Pak De. Iya, tadi udah ada info di sini bahwa beliau melanggar, makanya saya suruh turun supaya naik lagi. Iya. Harusnya dia naik kembali tuh supaya mau dilihat.
Iya, kita Apakah memang lihat dia punya sebatas barang itu saja? besar atau bohong. Bentar bikin kopi dulu Pak Dehe ya. Oke, abangku. Iya, selamat pagi Abang Baginda. Selamat pagi Pak Dehe. Iya Pak. Lanjut Pak Dehe, gimana buka kamera ini? Iya, gimana abangku? Gimana buka kamera? Oh ya, saya kirim undangan ya. Nih, sudah Bang, tinggal dipencet. Jadi Pak Dehe sudah sarapan ini? Apa sementara juga? Belum. Saya habis lihat cabai, setelah itu baru dimasak-masak, udah matang, baru mau dibuatin kue. Saya ingin makan kue pagi ini. Jadi saya sarapan hari ini Pak Dehe ini ikan tuna ini Pak Dehe. Oh mantap, lempar ke sini Bang. Jangan Ini mau dilemparkan sama Pak Batara tadi nih, cocok ini. Disumbatkan di lubang pantatnya tadi tuh. tidak ada celah dalamnya rupanya. Baru ada DP Lombo ini, DP Rica, supaya habis dia rasa itu. Iya, Bang Ginda, bagaimana kabar? Alhamdulillah Mandalika cerah Pak Dehe. Oh, di NTB abangku. Di NTB. Oh, pantas cerah banget tuh. Kita makan dari Abang Sunggelara dulu. Ini ada Iya. makanan. Mari makan bersama ini. Sementara makan ini. Sepertinya kalau dekat rumah saya bawa piring dari rumah. Betul sekali Pak Dehe. Masalah Kalau kita ini jauh ini Pak Dehe. Nah, kalau makan di sana kan nanti dibagi cuma sedikit. Jadi kalau bawa piring banyak dikasih. Iya. Nah, kalau makanan ciri khas Sulawesi begini nih sudah Pak Dehe. Oh, jangan-jangan B2 itu yang hitam-hitam tuh. Ini cumi Pak Dehe, cumi nih ciri khas ini. Oh, cumi. Itu ikan goreng apa itu Bang yang sebelahnya? Ini kalau Sulawesi bilang ini ikan rumah-rumah. Oh, ikan rumah-rumah. Rasanya kayak apa kalau itu, ini Bang? ekor kuning ini. Begitu Pak Dehe. Oh, jadi kalau abang ini- makan juga makanan Yesus ya, ikan goreng. Betul Pak Dehe, karena kita ini pengikut Yesus Pak Dehe. Bukan Karena pengikut Saulus. Nabi Isa itu adalah yang sudah diangkat. Saulus padahal itu dia merek dibunuh. ban Pak Dehe. Gimana Pak? Ya. Saulus itu merek ban. Saulus itu bang keliling. Saya dapat info semalam. Kalau Paulus itu munafik itu Pak Dehe. Iya betul bang. Abang Sanggulera di Sulawesi mana Bang? Di Sulawesi Tengah saya, Bang. Oh iya. Kecap. Ini lagi makan pagi nih, sarapan pagi. Alhamdulillah Bang. Ini saya selalu ikut sama Pak Dehe ini. Jadi tadi malam itu sama Pak Ustadz Yusuf itu luar biasa. Cuma Pak Dehe agak lambat naik tadi malam itu, semalam itu. Saya semalam live. Setelah live ada pasien saya ke sana. Oh begitu. Pantas lambat naiknya Pak Dehe. Iya. Itu semalam pasien saya si Marbun itu sudah kabur dari room saya, makanya saya kejar dia sampai ke Pak Ustadz, saya obatin. Oh begitu Pak Dehe. Iya. Ternyata nggak sembuh-sembuh juga. Ustadz ngobatin, saya obatin nggak sembuh. Mungkin baru sembuh ini turun tangan Saulus. Pantas. Di Cibinong cerah Pak Dehe. Iya cerah Pak, tapi biasanya sore hujan. Oh iya. Aduh si Cangkul nanti kena PL itu akunnya. Iya, anak kecil itu. Katanya Saulus bersalin. Mau tunggu lagi si yang
oten naik ini Pak Dehe. Seru kalau ada oten Pak Dehe. Nggak berani Pak, cuman ngintip oten. Tobat sama Pak Dehe. Berat Pak Dehe, berat. Ya, karena saya kasih judul itu berat-berat, jadi mereka Iya. Jadi tidak dengar. Iya. Habis bikin kopi dulu Pak Dehe. Oh iya Pak. Pak Haji, selamat siang Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Jangkul. Waalaikumsalam. Pak Haji dari mana Pak Haji? Mandalika Pak Jangkul. Mandalika, waduh jauh banget. Dekat-dekat itu ya, sirkuit lapangan motor GP. Iya. Waduh, Ya. pengen ke sana Pak Haji. Semoga Pak Jangkul. Amin, amin. Ya, Pak Jangkul di mana ini? pagi Pak Elman. Dari Bandung. Dari Bandung. Bah, emang orang Bandung. Silakan on-cam Pak Elman. Pengikutnya lagi. Oh, Coba dicek sendiri tidak bisa. iya betul. Ini cucu saya Pak De nih. Oh ya, jangan lama-lama Pak si Cangkul, nanti kena PL. Iya. Ada anak kecil nggak boleh. Marah Anak kecil gak boleh. nggak boleh, tapi kalau anak gadis boleh. Kalau janda boleh janda. Boleh Boleh juga. Yes, Pak, boleh. janda. Iya. Iya. Iya Pak Pak Haji udah Elman. pernah main ke Bandung Pak Haji? Semoga Pak Jangkul. Amin. Pak Elman Hura, silakan. Apa yang perlu disampaikan? Enggak, kayaknya ada saudara tadi yang mengatakan nggak ada naik oten di sini. Aku sebagai oten ya, aku udah naik. Oh iya. Selamat datang Pak Hura. Saya juga oten Pak Hura. Syukurlah puji Tuhan. Jadi kita punya tema Pak Hura, tetapi sayang sekali Pak Hura nggak bisa on cam. Tema kita malam pagi ini adalah oten dan Saulus melawan hukum Taurat. Jadi saya ambil temanya ini Pak Hura dari Efesus pasal 3 ayat 15. Apakah Pak Hura ingin berdiskusi walaupun tidak on cam, tapi karena tidak ada tamu kita diskusi sedikit saja, tipis-tipis, karena sudah mulai banyak. Kita mencari ilmu aja Pak Haji ya. Dengerin aja. Kami minta maaf dulu sama saudara Islam ya. Ini karena saudaraku host sendiri mengatakan merubah Paulus itu merubah apa tadi Pak host? Saulus Merubah. masih belum dia mengenal Yesus. Jadi saya bertanya dulu sama hostnya, gimana sih sebetulnya cara untuk beriman sampai beriman mengatakan saya Kristen juga? Bagaimana sih cara host itu mengimani itu? Iya, dia harus percaya kepada agamanya. Contohnya saya percaya kepada Yesus, saya pengikut Yesus. Lalu saya beriman kepada Yesus dan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan saya jadi pengikut Yesus, begitu Bang. Jadi hanya pengikut Yesus nggak bisa, istilahnya nggak bisa dikatakan untuk otoritas di dalam yang terbesar dalam hidup Anda, gitu maksudnya? Ya, ada waktunya bisa dan ada waktunya tidak. Karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan dia punya Bapa. Jadi ketika dia jadi manusia, kita tidak bisa menyembahnya ketika dia manusia. Tetapi ketika dia terangkat ke surga, diberikan kuasanya sama ilahi, maka kita bisa mengatakan dia Tuhan, gitu. Jadi apa yang kita ragukan lagi di situ kalau memang begitu? Kurasa pendapat Anda dengan pendapat saya sampai di situ ya sama. Iya. Ketika dia jadi manusia, masih di dalam manusia, itu sebagai kenabian, guru, pengajar Ya, maksudnya, betul. penasehat. Iya. Nah, sesudah dia semua melakukan apa yang dilakukan, yang dikatakan Bapak sama dia sudah dan udah terjadi. Nah, dengan kenabian ini, karena Musa pernah diangkat menjadi Elohim juga di dalam
Keluaran pasal 7 ayat 1. Ya, jadi disitulah saya berpikir menjadi Allah juga. Di balik kenabian Musa itu ada perintah-perintah di luar perintah dari Allah, sang sumber sendiri. Nah, itulah yang digenapi maksudnya, itulah yang dibatalkan maksudnya Paulus. Begitu juga Yesus. Nah, karena otoritas kekuasaan, maaf ya, jangan nanti dulu ketawa. Karena fungsi lagi. Otoritas kekuasaan di dalam nabi yang tertunjuk di dalam Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 itu sudah berhak dia untuk merubahnya. Kenapa? Ada kata-kata Allah sang sumber sendiri. Karena besar kasih Allah di dalam dunianya, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Apa perkataannya? Inilah anakku satu-satunya, dengarkanlah dia. Kepada dialah aku berkenan. Apa yang dilakukan anaknya adalah kehendak bapaknya. Nggak ada salah. Yesus sendiri, apa yang aku kerjakan adalah kehendak Bapakku. Sudah setuju Bapakku merubah segalanya supaya meringankan kepada melanggar perintahku pada saat ini, berarti sesat dia. Di luar saya, kata Yesus, binasa. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada satupun sampai kepada Bapakku. Memang Yesus punya Bapa, Yesus punya Tuhan, tapi kita manusia nggak bisa kita sampai di sana. Harus Tuhan yang diutus kepada kita. Disitulah tempat kita untuk mengadu, menurut saya, host. Kira-kira begitu. Nggak ada suaranya, host. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, host. Ya. Yang saya katakan kepada Bapak dalam perkataan Paulus. Ini ya saya baca, sebab dengan matinya sebagai manusia dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti seluruh hukum Taurat 613 setelah Yesus meninggalkan dunia ini sudah batal semua sesuai Katakan, ya, aku datang dalam dunia ini bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Itu garis bawahi dulu tuh. Menggenapi. Sekali lagi, menggenapi. Di dalam diri Yesus. Dari tadi saya bilang Yesus datang menggenapi, Paulus datang untuk membatalkan. Itu perbedaannya. Iya, makanya Pak Dehe, simak dulu. Yesus datang untuk menggenapi. Udah sah ya? Udah sah. Dengan iman Paulus mengatakan karena kedatangan Yesus sudah digenapi, jadi kita nggak perlu lagi gegabah dengan hukum Taurat. Karena Yesus menjamin kita. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada satupun. Kita serahkan kepada Yesus karena dialah yang bertanggung jawab di situ. Mengerti pahamnya maksudnya itu? Maksudnya perkataan Paulus itu? Tapi di dalam hukum ke-10 juga yang langsung ditulis Allah ke batu yang kepada Musa, itu nggak bisa dong. Tapi hukum keselebihnya itu yang maksudnya Paulus itu. Karena sudah datang Yesus untuk merubah semua. Apa yang dinasihati Yesus, apa yang dilakukan Yesus, hendaklah kita yang mengikutinya. Karena dia sudah langsung Tuhan pribadi Allah sendiri itu yang turun mengatakannya, menasihati kita. Gitu maksudnya pandangan dari saya, Pak Dehe, gitu. Silakan. Sebentar dulu Pak, bertanya aku menggenapi ini maksudnya gimana Pak? Oke. Kata Bapak sang sumber, ya, inilah anakku satu-satunya. Sebentar Pak Eman ya, saya mau bertanya sama Pak Eman. Apakah Pak Eman bisa membedakan mana menggenapi dan mana yang membatalkan? Itu dulu. Kalau menurut saya membatalkan, istilahnya di sini dikatakan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti semua hukum Taurat sudah batal sesuai perkataan Paulus. Tidak ada yang dikatakan hukum ke-10 semua. 613 hukum Taurat sudah batal. Berarti boleh kita mencuri, boleh kita berzina, boleh kita membunuh. Semuanya boleh. Tidak ada lagi hukum Taurat. Silakan.
Coba dibaca dulu ya. Ya, silakan. Membumbun Pak Dehe, membumbun. Ya, ya, Coba siap salah Pak Fano. Ya, membumbun, ya. Nah, makanya itu simak dulu dan pahami apa yang sebetulnya di dalam konteksnya. Iya, ya, ini coba didengarkan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Titik. Dikatakan segala berarti semua hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Berarti diartikan di sini kalau kita punya pikiran yang baik dan waras, semua, tidak ada yang tidak batal di sini semua. Ini adalah perkataan Paulus, bukan kata saya. Iya. Jadi hukum Taurat dua macam saya dengar. Ya, ada hukum adat, ada hukum moral, ada hukum dari Allah. Ya. Jadi di dalam, makanya tuh perhatikan dulu. Hukum ke-10 itu nggak bisa dibatalkan. Tapi hukum-hukum di luar yang diajarkan Musa, yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel, itulah yang diambil balik oleh Allah dengan melalui Yesus. Pak Elman, silakan jawab sesuai dalil ya, sesuai dalil saja, jangan ngarang. Kamu katanya Kristen tapi nggak mesti harus dalil. Tapi bagaimana cara-cara untuk mendengarkan mulai dari SD, mulai TK, mulai SM? Enggak, kau jangan ngarang. Di mana di sini Paulus mengatakan hukum ini yang batal. Di sini dikatakan semua. Arti sunat, udah. Satu yang diajarkan Paulus itu yang maksudnya Paulus arti sunat. Siapa yang mengajarkan kepada seseorang dia berdosa. Di dalam Korintus ya, di dalam Korintus pasal 1 ayat 34 kalau nggak salah, gua nggak tahu, nggak ada Alkitab di sini. Ya. Siapa yang mengajarkan kepada orang lain, dialah yang menanggung risikonya semuanya. Itu maksudnya. Karena itu bukan hak kita, itu kepada bangsa Israel. Ya, kita itu hanya menompang bahwasanya mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub dari bangsa Israel. Hanya menompang, saudaraku. Itu maksudnya. Kata Paulus itu. Jangan kita ngada-ngada, oh karena udah diajarkan bangsa Israel, harus kita ngikut juga. Wey, jangan botol kita memahami itu, saudaraku. Kau itu botol maksudnya. sekali, yang saya tanya itu botol. Kau lebih botol lagi, Efesus, kau nggak bisa memahami dengan ayat 15 botol. Kau itu botol. Udah. Botol sekali kau itu, dasar sesak kau. Pengikut Paulus. Pak Dehe, gak usah menyebut itu, biarkan, karena kita belas kasih itu. Enggak, gini. Ya. Tuh, dan begitu juga pula Pahura, janganlah berkata-kata mutiara. Karena duluan Bapak tadi mengatakan, makanya dibalas Pak Dehe juga, ya kan? Tetapi ayolah kita membuktikan kita sebagai pengikut ajaran Yesus. Sampaikan apa yang kamu sampaikan, siapapun kamu, tetapi jangan keluar kata-kata mutiara, itu aja. Baik. Jadi gini deh, Pak Fano. Ini Pak Fano ini Kristen ya? Iya Kristen, kau saja yang ikut Paulus. Di dalam Matius ya, kalau nggak salah saya, kalau memang Anda seperti Bapamu, harus kau lakukan. Tanpa melalui Yesus bisa pasti selamat kau. Lakukanlah, silakan. Lakukan. Nah, gitu maksudnya. Lakukan apa yang seperti yang dilakukan Yesus. Jangan melalui Yesus untuk berdoa pun kau pasti selamat. Silakan. Mana dalilnya, Delman? Mana dalilnya? Aduh saudaraku. Mana bicara? Jangan congor saja yang besar. Keluarkan dalil. Contohnya tema saya. Diam dulu. Contohnya saya, temanya Oten dan Paulus melawan Taurat. Itu dalilnya dari Efesus. Silakan berkoar-koar, buka dalilnya, data. Kalau nggak ngerti dalil data, supaya enak gitu. Maksudnya gini, ya. Kita sama-sama Kristen. Aku sudah saya pahami. Seandainya saya semua itu mengikut semua itu, harus seperti saya jalankan. Tapi tanpa melalui Yesus pun
bisa langsung saya kepada Bapa sang sumber yang nggak terlihat itu. Tapi aku nggak bisa saya. Makanya saya serahkan sama Yesus. Biarlah semua yang menanggung itu semua, maksudnya. Itu maksudnya ayat yang tersebut. Tapi kalau memang Anda membatalkan, tidak dibatalkan menurut Anda, silakan lakukan tanpa melalui Yesus. Tanpa meminta apa-apa sama Yesus, silakan. Dipersilakan Anda, tapi harus seperti Yesus Anda. Iya, dalilnya di mana Pak Elman? Dalilnya silakan disebutkan supaya kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 7, coba dulu tengok dulu. Matius ya, aku di mana itu? Ya. Coba dulu tengok dulu situ kalau nggak salah aku. Ya. Karena nggak berfokus di situ, karena di sini diungkit balik, harus kita seperti utusan Allah itu kita. Apa sanggupnya kita melakukan itu semua? Tanpa melalui Yesus di dalam dunia ini, pasti kamu sampai didengar Bapa sang sumber itu. Tapi kurasa manusia nggak ada yang sanggup, makanya Matius berapa Pak Eman? Matius 5 ayat 7, coba 7 sampai 11 kalau nggak salah gue. Matius 5. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang mana dia Pak Eman? Bukan itu. Gini bunyinya ya. Kalau memang engkau tidak percaya kepada Tuhanmu, tapi haruslah engkau seperti Bapamu. Nah itu, kalau memang benar kamu nggak percaya kepada Tuhanmu, tapi harus engkau seperti Bapamu. Ya, harus kita memisahkan diri daripada Yesus itu. Itulah ayatnya. Tunggu dulu. Ya, makanya aku bilang harus seperti itu kita memisahkan dari diri Yesus. Kita seperti Yesus, kita berjuang untuk di luar Yesus. Baru bisa kita sah, tidak digenapi semua itu. Ya, kita mengaku itu hukum Taurat itu kita perlukan, kita pakai semua apa kata-kata Allah dari awalnya. Kalau memang Anda sanggup melakukan itu, kurasa tanpa Yesus pun pasti diterima Allah sang sumber Anda. Silakan saudaraku. Sementara Pak Fano ya, saya jawab dulu ini. Habis ini Pak Fano silakan. Berarti Bapak Eman setuju bahwa segala hukum Taurat dan ketetapannya sudah batal karena Paulus. Oke, Pak Fano silakan bertanya. Waktunya Pak Fano. Saya nggak lama-lama kalau sama Pak Eman. Silakan. Pak Dea, kalau ada di bawah yang Kristen yang tahu ayatnya, yang berkata memang engkau berubah, harus kau seperti Bapamu. Tolong dulu ketik di bawah di mana ayatnya ya. Aku udah lupa karena bukan di situ berfokus saya ya. Tapi karena pas ini koma ini itu lawannya berat Pak, jadi nggak fokus. Ya. Jadi karena ini mungkin ya begitu maksudnya saudara yang di bawah. Oke Pak Eman. Pak Fano silakan Pak Fano. Di mana tadi yang Bapak sebutkan tadi, pasal berapa, ayat berapa, di buku mana? Yang mana Pak Fano? Yang barusan Bapak bilang tadi, atau Efesus 2? Efesus 2. Ya. Matius 5 khotbah di bukit. Matius 5 ayat 7. Oh, ayat 7. Kenapa pindah tema tadi? Enggak, si Bapak Hura katanya punya dalil di sana, tapi enggak cocok. Oh ya. Jadi dia bilang tadi pas sempat ku dengar bukan itu katanya. Iya, ada katanya, tapi belum ketemu begitu. Iya, mungkin masih mencari Bapak kita. Pak pendeta ini ya. Iya, pendeta Elman.
Saya nggak mau. Lebih bagus aku orang yang duduk di bangku aja daripada saya mengambil-ngambil jabatan seperti begitu. Lebih suka saya merendahkan diri daripada saya untuk dipuja-puja. Berarti Gitu. jemaat Pak ya, jemaat biasa sama Pak. Ya. Kita pun jemaat biasa Pak. Ya Pak. Tapi tidak karena tindakan kepercayaan saya, makanya saya bertindak untuk mengambil seperti sedemikian. Dan saya percaya semua sekalipun ada namanya kontradiksi sedikit di Alkitab, tapi saya memahaminya sedikit. Ya begitu. Kata teman-teman di bawah ini, coba di Galatia 10. Galatia 3:10. Oh, nggak ada di sana, Pak. Oh, itu kata teman-teman di bawah. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu hukum Pak Paulus ini, Pak. Ya lagi nanti ke apa? Ke perkataan Yesus yang apa, kita fokus dulu. Karena itu yang dibawakan Bapak Elma Hura tadi. Iya, kalau perkataan Yesus, silakan Pak. Maksudnya ayat itu Pak Fano, ya, kata-katanya itu saya mengerti dan saya paham. Kalau memang engkau percaya kepada saya, itu maksudnya, ya, harus kau lakukan dengan seperti yang dilakukan Bapak itu. Apa yang dilakukan Bapak itu melakukan dan mengikuti semua hukum-hukum Taurat itu. Tapi kalau memang Anda sebagai manusia tidak layak, ya, harus melalui Yesus kamu berada. Jadi semua hukum itu Yesus kan di dalam diri kita, bukan Yesus itu yang membatalkan, tapi dialah yang membatasinya, yang menanggung semuanya. Itu maksud makna itu. Ayat itu sebetulnya kalau memang didalamkan untuk memahaminya. Untuk apa dia capek-capek datang ke Pak Elman, saya potong dulu, saya jelaskannya sama Pak Fano. Mungkin Pak Fano baru datang. Pak Fano, yang kita bahas ini adalah Oten dan Paulus melawan Taurat. Saya ambil dari Efesus pasal 2 ayatnya 15. Di sini mengatakan bahwa dengan matinya Yesus, segala hukum Taurat batal, kata Paulus. Tetapi kata Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi kata Yesus menggenapi, kata Paulus membatalkan. Pertanyaannya adalah, mengapa Paulus mengatakan batal hukum Taurat? Apakah Paulus ini kaki tangannya YHWH atau anaknya Yesus atau bagaimana? Karena di sini kata Yesus menggenapi, tapi kata Paulus membatalkan. Silakan Pak Fano, bagaimana menurut Pak Fano? Dan kata Pak Elman, sebentar, kata Pak Elman juga tadi setuju dia bahwa si Paulus itu membatalkan hukum Taurat semua, karena tidak ada seorang pun yang sanggup mengikuti hukum Taurat itu. Silakan Pak Fano. Oke. Makasih Pak, makasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Jadi menarik juga ini, menarik ya. Tapi biar saya baca dulu ya, karena biar difahami. Efesus 2 ayat 15 ya. Itu perkataan siapa itu Pak di Efesus ini tadi? Bentar ya. Efesus. Efesus 2. Ya. Efesus 2 ayat 15.
Yesus pun, kita pun bisa diakui oleh sang sumber itu. Tapi apakah ada orang yang sanggup itu? Jadi makanya diperjelaskan oleh Rasul Paulus itu, karena matinya, karena datangnya Yesus itu semua, itu dia yang membatalkan, dia yang menanggung. Apapun bebannya, ya dia begitu maksudnya. Tapi aku nggak tahu, belum dapat ayatnya. Oh, belum dapat Bapak itu. Tapi biar saya bacakan dulu yang disebutkan Pak Dehe, host kita dulu ya. Ya, sebentar Papa Noya, sebentar dulu. Saya penonton mengatakan on cam. Para penonton yang baik, mohon maaf, Pak Pendeta tidak bisa on cam karena belum cukup pengikut. Jadi mohon dimaklumi dulu, karena kita juga nggak punya tamu. Jadi mau tidak mau kita ambil saja Pak Pendeta ini tamu kita dulu daripada kosong, begitu ya. Teman-teman mohon bersabar ya. Ya, silakan Pak Vano, perkataan Yesus di Matius 5 ayat 17 bertolak belakang dengan kata Paulus. Silakan Pak. Ya. Matius 5 ayat 17. Biar saya bacakan Pak ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Loh. Jadi, oh iya ya. Jadi di sini sepertinya bertolak belakang ya perkataan si Paulus. Biar selanjutnya ku baca Pak ya, 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ya, jadi di sini bertolak belakang ya, tidak sejalan dengan ajaran Yesus ya Pak ya. Ya dulu itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang Pak Fano, tolong tahan dulu. Ya. Siapa yang mengajarkan? Ya, tolong dibaca itu dulu, dipahami. Dialah yang paling kedudukannya yang paling rendah di kerajaan surga. Berarti lakukan. Siapa yang melakukan itu? Harus orang yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab menurut Anda? Itu adalah apa saya? Tetapi siapa yang berani mengambil bertanggung jawab di situ? Tentu dialah yang menjadi Tuhan dalam dunia ini. sebentar dulu Pak Elman, sebentar dulu biar bicara Pak Vano ya. Nanti gantian Pak, gantian. Jadi di sini biar saya baca sekali lagi nih Pak ya, ayat 19 ini. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil
dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Berarti kalau nggak disampaikan hukum Taurat ini, Pak Elma, kalau nggak dituruti, berarti tidak ada bagian kita ke dalam kerajaan surga. Kira-kira begitu. Betul nggak? Ya, betul Pak Vano, betul. Karena kata Paulus, semua hukum Taurat dibatalkan dengan matinya Yesus. Macam mana Pak Elma? Karena seperti itu pemahaman saya, Pak, ya, ketika saya baca dari toilet dulu. Apa tadi? Katanya di sini kalau tidak kita lakukan hukum Taurat ini, atau kita abaikan paling kecil pun dari hukum Taurat itu, sepertinya tidak ada bagian kita ke dalam kerajaan surga, Pak, kalau tidak kita lakukan. Itu Yesus sendiri yang berkata di situ kan. Taunya saya ayat itu, ya. Tapi dalam ayat yang tersebut itu boleh saya garis bawahi. Kalau enggak saya langsung melakukannya, ya, kalau hanya mengajarkan saja, menyampaikan, kurasa sama seperti yang dilakukan, yang tertulis di situ di ayat itu, paling terendah. Enggak begini, Pak. Sebentar dulu, Pak. Begini, karena ada sambutannya itu, ya kan? Ayat 19 itu, ya kan? Dibilangnya, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Tapi itu maksudnya Yesus itu. Sebentar dulu, Pak. Pak Elman, sebentar dulu, Pak Elman, sebentar dulu. Jadi ketika saya simak, ketika sesudah saya baca dan saya simak, kalau kita menyampaikan tidak sesuai dengan hukum Taurat, berarti kita tidak dalam kerajaan surga. Tetapi katanya sini, siapa yang melakukannya sesuai dengan hukum Taurat, maka baru dapat bagian yang paling tertinggi, paling besar, kira-kira begitu. Nah, begitu Pak, menurut saya baca ini ya. Makanya saya ambil singkat sekarang, aku nggak sanggup melakukannya itu. Tapi karena belas kasihan yang bisa melakukan itu, makanya saya mungkin termasuk juga untuk percaya kepada seseorang itu. Saya nggak bisa menyebut namanya. Ada itu cara pemahaman saya. Ya. Pak, makanya siapa? Boleh nggak Pak? Sedikit, boleh ya? Bukan saya potong cerita Bapak ya. Silakanlah. Maaf, 1000 kali maaf. Kan Yesus mengatakan lagi di sini Pak. Hukum Taurat itu kan kehendak Bapa di surga, betul kan? Iya. Jadi Yesus mengatakan di Matius 7 ayat 21b, dia katakan, melainkan dia, biar saya baca aja dari pasal Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini intinya di sini ketika saya baca-baca, Pak. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, macam mana itu, Pak? Ya, tentu kita nggak mungkin lagi diajarkan apa yang melakukan kehendak Bapa itu. Tentu nggak mungkin yang masuk ke dalam kebinasaan. Apalah yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai kewajiban kita sebagai manusia umumnya di dunia ini. Enggak, di sini dia berkata-kata Yesus menganjurkan kita, melainkan Yesus ini berkata begini, biarpun banyak kalian nanti ya memanggil-manggil saya Tuhan atau apa ya kan, tetapi saya katakan sesungguhnya kepada kalian, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku itu. Nah, seperti itulah pemahaman saya Pak di sini ya, ketika saya baca. Iya, makanya saya bilang ya,
apa yang maksudnya kehendak Bapa itu? Sekalipun dia pendeta, sekalipun dia otoritasnya yang tertinggi di dalam keagamaan, kalau nggak bisa melalui kehendak Bapa, itu semua sia-sia yang dilakukannya di dalam dunia ini. Makanya di dalam dunia ini banyak Tuhan. Ya, itu nggak langsung difokus di situ dulu ya. Di akhir zaman banyak memanggil-manggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Di dalam dunia ini banyak Tuhan. Iblis pun Tuhan. Ya, harta pun Tuhan. Ya, jadi mungkin tertuju kepada siapapun yang mengelak, tapi kau menjual nama aku untuk menyelamatkan dirimu di dalam dunia ini, untuk untuk kebutuhanmu di dalam dunia ini. Nah, tapi aku nggak kenal kamu. Jadi Nah, iya itulah betul ibaratnya juga, Pak. saya dalamkan sebagai Jadi, saya di orang sini- Kristen. Iya, tapi karena perkataan Yesus ini tadi kan Pak, makanya saya sedikit dengan apa yang disampaikan Yesus di Matius 7 ayat 21 ini, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke lah, termasuklah hukum-hukum Taurat lah itu ya. Itulah kehendak Bapa itu. Macam manapun nanti orang kalau tidak melakukan itu, maka ada nanti di ayat 23 ini Pak ya, saya baca ini tadi ku baca di sini ayat 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti kalau kita tolak hukum Taurat, berarti Yesus mengatakan nanti enyala daripadaku, saya nggak kenal engkau. Itu yang dia maksud Jadi sini, Pak. Pak Fano, ya Pak, izin menjawab Matius di sana. Di sana dikatakan Yesus bahwa enyalah engkau karena saya tidak mengenal kamu. Betul. Betul. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena kita ini sudah lupa siapa yang kita ikuti. Kita mengikuti Yesus atau kepada Paulus. Tetapi Kristen-Kristen sekarang ini sudah masuk ke doktrinnya si Paulus. Makanya Yesus berkata di sana, enyalah engkau, saya tidak mengenal engkau. Jadi perlawanan dengan perkataan Yesus. Kita tetap kembali kepada Matius 5:17. Yesus mengatakan di sana bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Itu sudah jelas, Yesus yang bicara. Tetapi Paulus berkata di Efesus 5:2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti ajaran Paulus dengan ajaran Yesus sungguh berbeda. Berbedanya di mana kata Paulus membatalkan hukum Taurat dan kata Yesus menggenapinya. Di situ perbedaannya. Jadi yang Bapak maksud tadi di Matius 5 itu di sana ayat keberapa? Di sana berarti ya, karena Yesus tidak mengenal kita karena yang kita kenal adalah Paulus. Di sini sudah dipelintir firman Tuhan itu oleh Saulus. Begitu menurut saya. Jangan kemana-mana dulu. Jadi kita bahas dulu surat Paulus dan surat Yesus. Begitu. Silakan Pak Fano, bagaimana pendapatnya? Ya, kalau menurut saya di sini Pak, ketika saya simak apa yang sudah tertulis atau yang sudah disampaikan Yesus,